Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di minggu ke-9 setelah Trinitatis pada tanggal 6 Agustus tahun 2023 diambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 hingga ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Saudara terkasih, sebagai manusia tentunya kita butuh makan dan minum. Dan selaku orang percaya, kita meyakini bahwa Tuhanlah sumber segala berkat yang memberikan kecukupan dalam hidup kita, yang memberikan makanan dan minuman dalam kehidupan kita ini. Namun ada kalanya sebagian orang merasa bahwa makanan dan minuman yang ada padanya ia peroleh dari hasil pekerjaan atau kekuatannya, sehingga ia lupa bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Sejajar dengan topik minggu ini, bahwa makanan dan minuman adalah pemberian Allah, ada sebuah ilustrasi berikut ini. Saudara terkasih, ada seorang raja yang sangat kaya raya, memiliki harta yang berlimpah, dan juga seorang yang murah hati. Setiap hari, ia memberikan makan banyak orang, itu orang-orang miskin dan berkekurangan. Hingga suatu ketika ada anggapan dalam dirinya, bahwa oleh karena kekayaan yang ia milikilah, ia sanggup melakukan semuanya itu. Lalu, suatu ketika dia punya keinginan untuk memberikan makan semua makhluk di dunia ini, karena ia merasa sebagai raja yang paling kaya. Dan dia merasa bahwa dia sanggup memberikan makan semua makhluk di alam semesta ini. Akhirnya ia menyampaikan keinginannya itu kepada Tuhan. Namun Tuhan berkata, "Engkau tidak akan sanggup memberikannya." Namun raja itu bersikeras dan berkata bahwa ia pasti sanggup memberikannya, karena dia adalah seorang raja yang kaya raya. Lalu Tuhan pun mengizinkan raja itu melakukan apa yang ia inginkan.
Setelah tiba waktunya, ia menyuruh setiap pembantu dan juru masaknya untuk memasak sebanyak-banyaknya, termasuk 1.000 ekor sapi untuk sekali makan. Lalu seorang bertanya kepada raja itu, "Siapakah yang akan diizinkan pertama sekali makan?" Lalu dengan tenang raja itu berkata, "Supaya ikan di lautan dipersilahkan lebih dahulu untuk menyantap setiap hidangan yang telah disediakan." Lalu setelah semua hidangan disediakan, maka beberapa ikan besar pun tiba-tiba datang dan melahap semua makanan itu tanpa tersisa sedikit pun. Melihat itu raja pun terkejut. Hanya beberapa ekor ikan saja yang datang. Semua makanan sudah habis. Lalu ia dengan merasa malu dan menyesal datang kepada Tuhan. Dan ia berkata, "Sungguh benar bahwa aku tidak sanggup memberi makan semua orang, walau aku punya segalanya. Hanya Engkaulah ya Tuhan, sumber segala-galanya, yang sanggup memberikan makanan dan minuman bagi semua makhluk di dunia ini." Saudara terkasih, lewat kisah itu, kita dapat merenungkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang sanggup memberikan makanan dan minuman kepada setiap orang. Saudara terkasih, teks khotbah minggu ini diawali dengan situasi peristiwa kematian Yohanes Pembaptis yang dibunuh oleh Herodes. Dalam ayat 13 dikatakan, setelah Tuhan Yesus mendengarkan berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Tidak disebut alasannya, tetapi dapat dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang berduka dengan berita kematian Yohanes Pembaptis. Dan selanjutnya dikatakan bahwa di tengah situasi duka tersebut, ia juga harus melayani kebutuhan rohani dari orang banyak yang begitu rindu ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, dan sebagian ingin beroleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Lalu apakah yang diperbuat oleh Tuhan Yesus terhadap orang banyak itu? Dalam ayat 14 dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Inilah hal pertama yang kita lihat dari perikop ini, menjadi pribadi yang digerakkan oleh belas kasihan. Saudara yang terkasih, sesungguhnya saat itu Tuhan Yesus sedang dalam keadaan duka, sehingga ia harus mengasingkan diri untuk sementara, untuk merenung, untuk menyendiri di tengah duka yang ia alami itu. Namun di saat itu juga ia melihat ada begitu banyak orang yang butuh belas kasihan. Sebagaimana dia adalah Tuhan yang mempunyai belas kasihan, maka ia tidak menahan belas kasihan yang ada padanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hatinya benar-benar digerakkan oleh belas kasihan. Ia tidak menolak mereka atau menyuruh orang banyak itu pulang. Justru ia menyatakan kasihnya dengan memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Saudara terkasih, sebagai pengikut Tuhan Yesus, di sini kita juga disadarkan akan betapa pentingnya belas kasihan dengan mengasihi setiap orang yang membutuhkan kita dan bantuan kita. Yakinlah bahwa setiap tindakan kasih yang engkau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dan lakukanlah itu dengan tulus, tanpa menuntut, apalagi mengharapkan balas jasa dari apa yang kau berbuat itu. Seorang Kristen harus mampu bertindak seperti Tuhan Yesus, yakni dengan mengutamakan apa yang paling penting dari hal yang penting. Walau saat itu Tuhan Yesus membutuhkan ketenangan, namun dia melihat ada hal yang lebih penting dan ia melakukannya. Namun dalam kenyataannya ada begitu banyak orang yang sering mengandalkan egonya. Namun Yesus tidak demikian. Tentunya saat ini ada begitu banyak hamba Tuhan yang melakukan pola pelayanan Tuhan Yesus ini, yaitu dengan mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhannya sendiri. Sering sekali para hamba Tuhan melayani, mendoakan, menguatkan orang banyak yang sedang bersedih, yang sedang mengalami masalah, yang sedang dalam pergumulan, padahal dia sendiri sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat.
Tetapi sebagai hamba Tuhan, ia harus menutupi semuanya itu, asalkan orang yang ia layani itu beroleh sukacita. Saudara yang terkasih, mari kita bercermin dari kisah Yesus ini dengan menjadi pribadi yang senantiasa digerakkan oleh belas kasihan. Ketahuilah bahwa hati yang digerakkan oleh belas kasihan akan mampu melakukan pelayanan yang besar dan tanpa pamrih. Hal yang kedua yang kita lihat dari perikop ini adalah Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Saudara yang terkasih, sebagai manusia, kadangkala kita khawatir dengan apa yang akan kita makan atau minum. Kadangkala kita merasa ragu dengan kuasa Tuhan yang sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan sebagian orang kadangkala berusaha untuk membatasi kuasa Allah yang tak terbatas itu. Hal itu dapat kita simak dalam perikop ini. Sebagaimana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus melayani orang banyak, memberikan mereka kesembuhan, bahkan karena antusiasnya mengikut Tuhan, mereka bertahan walau hari sudah menjelang malam. Para murid saat itu merasa khawatir dengan apa yang akan mereka makan, karena situasi tempat itu sunyi, tidak ada apa-apa di sana yang dapat mereka makan. Lalu mereka mengusulkan supaya Tuhan Yesus menyuruh mereka membeli makanan. Namun jawaban Tuhan Yesus di luar dugaan mereka, sebab ia berkata, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kembali di sini kita melihat wujud belas kasih dari Tuhan Yesus yang diikuti dengan sebuah perintah yang dibungkus dengan keyakinan bahwa mereka pasti sanggup melakukannya. Secara logika, adalah hal yang mustahil jika para murid memberikan makan orang banyak itu. Namun bagi Yesus, tidak ada hal yang mustahil. Yesus tidak menyuruh orang banyak itu membeli makanan seperti usul para murid. Namun Tuhan Yesus memerintahkan agar para murid itu yang memberi mereka makan. Kadangkala kita sering berlaku seperti para murid, meminta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Kita tidak sadar dengan siapa kita berbicara. Kadangkala kita selalu memaksakan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Jika hal itu terjadi, maka pasti jadi repot urusannya. Dalam hidup ini kita sering juga berlaku seperti itu, baik kepada sesama kita manusia. Tanpa berpikir panjang, kita begitu gampang mengambil kesimpulan seolah dia tidak peduli lagi dengan kita. Begitu sering kita menyalahkan seseorang oleh karena dia tidak melakukan apa yang kita mau. Padahal di balik itu semua pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Sama seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, ia memilih mana yang paling tepat, bukan menyuruh mereka pergi, namun justru memberi mereka makan. Jemaat yang terkasih, disinilah kita dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan kepada 5.000 orang yang diberinya makanan dengan bersumber dari 5 roti dan 2 ikan. Setelah Tuhan Yesus menyuruh mereka semua duduk di rumput, maka Tuhan Yesus pun menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan ternyata dari 5 roti dan 2 ikan itu masih ada sisa 12 bakul. Dan yang ikut makan pada saat itu 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sungguh di luar logika. Namun itulah kenyataannya, bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Kuasa Allah sanggup mencukupkan kebutuhan setiap orang, sehingga tak satu pun di antara mereka yang kelaparan. Di sini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, baik itu makanan ataupun minuman, dan segala yang kita butuhkan. Tuhan tahu bahwa kita semua membutuhkannya, dan Tuhan juga pasti akan memberikannya tepat pada waktunya.
Tentunya makanan dan minuman tidak akan kita peroleh jika kita tidak memintanya dari Tuhan dan tanpa mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Lewat perikop ini, diperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sungguh memahami kebutuhan setiap orang akan makanan dan minuman, bahkan juga akan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Dan sesuai dengan rancangannya, ia mempersiapkan segalanya. Namun sebelum itu ia berikan, setiap orang di sana diperintahkan supaya duduk dengan tenang di atas rumput. Artinya hal ini menjadi sebuah perenungan bagi kita, bahwa di saat kita membutuhkan sesuatu, hendaknya kita duduk dengan tenang, fokus dengan apa yang kita inginkan, atau berserah hanya kepada Tuhan. Ada kalanya banyak orang yang tidak mau tentram di hadapan Tuhan di saat ia sedang membutuhkan sesuatu. Sama seperti bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka justru bersungut-sungut. Yang pasti saat ini, kita tidak sedang berada di padang gurun, namun kita sedang berada di padang rumput yang hijau, bersama Tuhan Yesus yang selalu hadir menyertai kita. Jika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, maka segala kekhawatiran hendaknya kita hilangkan, dan tetaplah tenang menerima segala pemberian Tuhan yang melampaui segala yang kita inginkan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari senantiasa berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan jangan pernah khawatir akan apa yang engkau butuhkan, baik itu makanan ataupun minuman atau pakaian. Semua yang kita butuhkan pasti akan Tuhan berikan seturut dengan kehendaknya. Semuanya ia jadikan indah pada waktunya. Hanya saja, percaya saja dalam hidupmu, mengandalkan kuasa Tuhan, dan lakukan apa yang dapat engkau lakukan untuk menerima berkat Tuhan dalam hidupmu sebagai bukti iman percayamu kepada Tuhan yang selalu mendengarkan doamu. Dan jangan pernah lupa untuk bersyukur atas makanan dan minuman yang telah Tuhan berikan kepadamu. Dalam Pengkhotbah pasal 3:13 dikatakan, "Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah." Demikian juga firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Saudara yang terkasih, kiranya kita semakin berserah sepenuhnya kepada Tuhan sumber segala berkat yang memberikan makanan dan minuman dan segala kebutuhan hidup kita. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus, sumber segala kemurahan dan yang penuh dengan belas kasihan, akan senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan saudara, bahkan mencukupkan segala yang engkau butuhkan. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mensyukur segala rahmat dan karunia-Mu dengan melakukan beragam hal yang digerakkan oleh belas kasihan, agar kami mampu berbagi dengan semua orang dan mencukupkan diri kami dengan segala yang Tuhan berikan kepada kami. Tuntun kami agar senantiasa mensyukuri bahwa segala rahmat karunia adalah bersumber daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.